Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berdoa bersama. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis solihin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat 182. No, wis miskin mandek. Ayo meneh. Apa meneh? Wa 'alal ladzina. Meneh faman tatawwa'a. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Terus? Ya'muru
Ayo meneh syahrul Ramadan, ayo. Syahrul Ramadan alladzi unzila Hil Qur'anu hudal linnas hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikul yusra wa la yuridu bikul usra. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad Lo, ayo fal yastajibuli. fal cepet fal yastajibuli fal yuk ayo Fal yastajibuli. lo Jadi fal yastajibuli, jadi ketukannya sama, jangan dibaca fal yastajibuli, gak salah. Harus ketukannya sama, fal yastajibuli, itu. Ya toh? Lek fal yastajibuli, itu ketukannya gak sama, jadi gak mizan, gak penak. Ayat ini 182. Ini memang di dalam Al-Quran itu yang kemarin yang kita bahas itu adalah Allah memerintahkan tentang pemeliharaan tubuh jasmani. Jadi makanan jangan berlebihan, makan itu haram-haram jangan dimakan. Kemarin ya seperti babi, darah, bangkai dan lain sebagainya. Apa yang harus dimakan? Makan bagi manusia yang halal, yang enak, yang sesuai dengan kebutuhan tubuhmu. Halalan thayyibah, yang bagus itu. Nah, terus yang kedua adalah pemeliharaan rohani. Tentang apa itu ciptakan keadilan. Kisos, hukum kisos. Ya tak? Supaya tidak ada saling dirugikan, saling menghormati, tidak terjadi permasalahan dengan sesama manusia. Tegakkan keadilan, hukum kisos. Yang selanjutnya supaya kita kalau banyak hartanya supaya membuat wasiat. Nah, wasiat. Jadi untuk menciptakan kedamaian di dalam keluarga, wasiat itu. Tetapi wasiat itu apabila memang merugikan salah satu pihak, itu bisa dibatalkan wasiat itu. Nah, tetapi kalau memang itu wasiat tidak merugikan, maka siapa yang diwasiati tidak boleh dirubah-rubah, harus dilaksanakan sesuai dengan wasiat itu. Nah, kalau dirubah, innallaha samiun alim, yubaddiluna, atas orang-orang yang mengubahnya itu, maka dia akan menerima siksa dari Allah. Innallaha samiun alim. Tetapi kalau toh memang wasiat itu merugikan para pihak atau itu tidak benar, lebih condong kepada kemungkaran, maka bisa dibatalkan. Faman khafa min musin janafan au itsman fa aslaha bainahum fala itsma alaihi
Innallaha ghafurur rahim. Faman khafa min musin, tetapi barang siapa yang merasa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, janafan berlaku berat sebelah, tidak adil, tidak berat sebelah, au isman atau berbuat dosa yang bisa mengakibatkan berantakan keluarganya itu, fa aslaha bainahum, lalu didamaikan di antara mereka, diberikan nasihat, dibatalkanlah wasiat itu. Lah bagaimana cara mendamaikannya? Wasiat ini dirunding dengan orang yang diberi wasiat itu, anak yang diberi wasiat itu. Nah ini kalau ini jangan, kalau ini dilakukan jelas ini akan menjadi pecah saudara ini. Maka dirukunkan, dirubah wasiat itu, karena itu juga perbuatan yang salah. Jadi orang tua itu belum tentu orang tua itu selalu benar, kadang-kadang ada salah. Kebanyakan, tapi orang tua itu biasanya kalau anaknya yang berhasil itu disebut-sebut, itu dipercaya. Yang tidak berhasil ekonominya itu tidak disebut-sebut gitu. Taruhlah anaknya 3, yang satu ini ono sing sampai petani buruh majul, ora disebut-sebut, sing jadi profesor doktor. Biasanya begitu, lho iku lu anakku begitu, iya toh? Nah dari sinilah maka kalau toh memang berwasiat ini ada kesalahan, maka dibenarkan, bisa dirubah kalau dirasa wasiat itu akan menjadikan berantakan di dalam keluarganya itu. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lanjutannya ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Nah, coba kita lihat. Kutiba alaikumusiyam, siapa yang memerintahkan puasa ini tidak disebutkan. Allah yang memerintahkan, tapi tidak disebutkan oleh Allah. Bukan kata Allahu siyam, tidak. Kutiba alaikumusiyam. Tadi kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu. Siapa tidak disebutkan ini? Ini menunjukkan bahwa manusia itu pun sangat memerlukan puasa ini. Sehingga di zaman Mesir kuno itu yang belum turun pada waktu agama Samawi belum turun, itu pun ada yang berpuasa. Ya toh. Ada tuntunan puasa. Dari mana itu? Dari tokoh-tokoh mereka itu. Ya toh? Nah, itu. Terus ada juga penyembah-penyembah bintang itu juga begitu, puasa. Nah, karena bintang itu yang bisa menentukan nasib bagi mereka, maka dia puasa. Puasa itu ada puasa 4 hari kalau nggak salah. Bukan ya. Lek Buddha itu 4 hari di dalam puasa itu, 1 bulannya itu 4 hari. Itu puasa. Siapa? Tidak ada tuntunan dari Allah. Bahkan orang-orang Jawa itu juga banyak puasa. Ono poso mutih, poso apa itu. Dari mana itu? Nah, ya poso apa jadi? Ngepleng itu. Itu dari mana itu? Ya, itu. Dulu kan koyok itu puasane jaran guyang. Jaran guyang. Itu kan puasa, dari mana itu ayo? Itu dari pemikiran mereka sendiri membuat itu. Yahudi dia kok puasa, Yahudi malah 40 hari itu untuk mengenang para nabi dan peristiwa penting dalam sejarah mereka itu puasa. Kristen juga begitu puasa. Walaupun di dalam perjanjian baru itu tidak nampak perintah untuk berpuasa, tapi prakteknya di dalam keagamaan mereka itu dia kenal aneka ragam puasa. Itu dari mana itu? Kan dari pemuka-pemuka agamanya kan itu. Jadi ada puasa. Nah, inilah menunjukkan bahwa puasa itu memang
dibutuhkan oleh manusia itu loh. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, puasa itu apa sih? Menahan diri. Mulanya puasa itu ada puasa itu ada istilah apa nah itu? Saum dan apa? Siam. Saum dan siam. Ya, itu menahan diri. Lek saum itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siam. Itu ada tuntunannya. Ono sing saum itu di dalam surat Maryam. Surat Maryam itu surat ke-20 ayat 26. Fakuli wasrobi wa qurri ainam fa imma taroyinna minal basari ahadam fakuli inni nadartu lirrahmani sauma. Ayo coba jangan lihat itu. Ayo coba. Maka makan minum dan bersenang hatilah engkau. Terus. Jika engkau melihat seseorang maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Lah, menahan tidak bicara. Ono wong sing kate dijukuk darah itu poso dah. Ya, poso. Operasi puasa itu namanya saum. Saum namanya saum. Itu namanya saum. Jadi ada nazar, ada keinginan manusia. Memang perlu puasa itu. Nah, kalau siam itu enggak. Kalau kutiba alaikum siam itu memang siam itu menahan diri dari makan dan minum serta hubungan suami istri pada saat keluar fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, juga itu menahan, harusnya puasa itu harus menahan diri dari mata supaya tidak berbuat maksiat, telinga gak ngrungokno gosip dan lain sebagainya, ucapan juga harus menahan diri dari perbuatan yang tidak baik. Nah, tangan, kaki semua harus ditahan itu sebenarnya. Itu namanya siam, kutiba alaikumusiyam. Jadi jangan salah itu, gitu loh. Nah, itu. Nah, ini kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qabli, sebagaimana orang-orang dahulu puasa yang memerintahkan ke dirinya sendiri. Memang itu diperintah oleh Allah bagi kita ini, tapi tidak disebutkan nama Allah ini karena semua membutuhkan puasa. Nah, sampai kapan itu? Ayyamam ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayyaman ma'dudat, beberapa hari. Ma'dudat, berbilang. Berapa itu? Ada yang 30 hari, ada juga hitungannya 29 hari. Maka famangkana minkum, maka barang siapa yang di antara kamu pada waktu itu ada hadir bulan puasa itu maridon au ala safarin, dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, ya toh, fa'iddatum, maka hendaklah dihitung. Boleh kamu tidak puasa, tapi fa'iddatum min ayyamin ukhor, bisa dihitung berapa jumlah tidak puasa itu. Min ayyamin ukhor, harus dibayar dengan puasa di hari kemudian selain dari ada bulan puasa itu. Nah, itu. Jadi lek wis ana sudah datang perintah puasa itu, maka hendaknya rok puasa, kecuali kalau sakit dan dalam perjalanan. Sakit-sakit yang bagaimana? Rasakan sendiri dalam hatimu. Mosok sakit panu hera poso, itu sakit juga. Sakit udun itu juga sakit, ya toh? Ya, tapi ini kamu pikir layakkah sakit begini ini saya tidak puasa, begitu loh. Tapi kalau memang berat di dalam puasa itu, sebab ini sakitnya semakin parah, menderita sakit harus minum obat dan lain sebagainya, itu boleh. Gitu. Tapi kalau sakit-sakitan begitu itu ya enggak boleh. Nah, perjalanan bepergian juga begitu, ya toh, perjalanan itu. Lihat, mosok belum nang kene wis musafir gak poso. Nah, ini ukurannya dulu itu memang 80 kilo, tapi pada saat itu perjalanan di padang pasir yang sangat menghauskan itu pakai onta.
Gitu loh. Jadi berat, sangat berat sekali. Moko gak kuat ngombe, gak kuat. Ya minum, itu boleh. Tapi saiki Jakarta 1.500 kilo. Tapi pesawat 1 jam datang pakai AC, gak ono ngelak babar blas. Nah itu gak poso ya. Makanya tergantung bagaimana hati panjenengan kita semuanya. Tergantung, silahkan. Kamu gak poso ya silahkan. Tergantung awakmu dhewe, ngono lho. Cuma jangan ngakali Gusti Allah, karena Allah itu Maha tahu gitu. Nah itu. Tapi kalau toh memang kamu lakukan tidak berpuasa boleh, tetapi harus kamu bayar, kamu puasa di luar bulan puasa. Wa alal ladina dan bagi orang-orang yang yutikunahu tidak sanggup melakukannya. Nah, kalau bagi orang-orang yang tidak puasa, gak sanggup melakukannya dikarenakan satu, bisa juga karena hamil tua, bisa juga karena menyusui, sakit anaknya, kalau puasa gak keluar air susu, atau memang pekerjaannya sangat berat, proyek itu, panas gak kuat ngelae, nah itu boleh. Tapi harus membayar fidyah, ya, membayar fidyah. Apa itu fidyah? Memberi makan to'amu miskin, memberi makan seorang miskin, sak mut, sak rantang, sak makan itu. Nah, akan tetapi kalau kamu menginginkan ditambahi faman tatawwa khairon, dan barang siapa yang secara sukarela melakukan kebajikan, nambahi waku tak ora sak piring, tak kei rong piring atau telung piring, tidak apa-apa, boleh. Fa huwa khairul lakum, maka itu adalah khairul lahu, itu lebih baik baginya. Wa antasumu, dan berpuasa khairul lakum, itu lebih baik bagi kamu. Lek ancane iso mari fidyah ini dadakno kekuatan lagi kita puasa, itu lebih bagus. Jadi memberi makan orang miskin ini 1 piring itu, tapi biasa yang kamu makan. Engkau lek sing dikekno makan sego jagung, sing kamu makan biasa itu sego putih, itu ya tidak boleh, harus biasa kamu makan diberikan kepada orang miskin. Itu dalam 1 hari 1 mut itu. Gitu loh. Tapi umpama 30 dino, ya 30 ping 30. Itu loh, berapa? Kalau dihitung umpamane sak ngombene ku 20.000, berarti kalau apa? 1 bulan ya berapa? 600 ya. 600.000 bayarkan pada orang fakir miskin itu. Nah itu. Tapi kalau ingin tambah itu lebih bagus. Kalau sudah membayar fidyah ini terus kamu ingin puasa, itu lebih bagus. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui bahwa berpuasa itu lebih baik bagimu, maka lakukanlah puasa itu, lebih bagus bagimu. Gitu loh. Baru kapan itu berpuasa, kewajiban puasa ini baru diterangkan di sini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumh wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ini. Dan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Nah, itu di dalam bulan Ramadan. Kenapa? Karena di padanya dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an. Nah, pertanyaannya, kok tidak hari Ramadan, kok bulan, kok tidak matahari? Kenapa? Karena ini bulan itu ada tandanya. Kalau matahari kan berepot ini. Tanda. Kalau bulan kan ada. Bulan itu kalau sudah tanggal itu keluar apa? Tandan itu apa? Mansilah namanya, mansilah. Itu setiap bulan. Jadi kalau terakhir itu ada, terus baru berhenti tidak keluar bulan itu, muncul tanggal 1 mandi lagi. Seperti apa? Mansilah itu. Seperti iki lho, kenaan iki lho apa jenenge? Alis ya, gitu. Seperti itu, gitu loh itu. Itu tahu. Jadi di sini bulan Ramadan karena diturunkannya pada saat itu Quran di dalam bulan itu sebagai apa? Hudan, petunjuk, linnas, bagi manusia. Jadi Quran itu bukan untuk orang Islam saja loh ya. Bukan orang yang beriman saja, bagi manusia semuanya, manusia itu. Baik Yahudi, Nasrani itu semuanya itu sebenarnya ini Quran ini.
Nah, jadi karena orang dia itu tidak mau menerima Quran, jadilah itu jenengi kafir. Jadi kalau dia tidak menerima, hanya cuma mengikuti apa kitab Tauratnya, itu namanya ahlul kitab gitu loh. Tapi orang-orang yang mengikuti tuntunan ini itu namanya beriman gitu loh. Jadi itu semuanya adalah untuk manusia, wabayinati, dan penjelasan-penjelasan untuk penjelasan-penjelasan ya toh, yang benar minal huda, sebagai mengenai petunjuk itu. Jadi Al-Quran itu petunjuk bagi manusia, dan itu ada penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Apa penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk? Keterangan-keterangan tentang hukum, tata cara, ilmu, dan lain sebagainya. Nah, wal furqan, nah itu ono pemisah. Dengan demikian ada pemisahnya. Wal furqan, pembeda. Oh, iki sing bener, iki sing gak bener gitu loh. Ini halal haram, ini halal, ini di tengah-tengah, ini adalah subhat, ini adalah makruh, dan lain sebagainya. Itu diterangkan. Tahu. Jadi kalau tidak mempelajari Al-Quran, yoga digrebes aja. Ya mbok haram, mbok halal, pokoknya oleh yo tak amblek ae ngono. Itu wal furqan, faman yusahida, maka barang siapa yang menyaksikan atau hadir di bulan itu, minkum, di antara kamu bulan itu, syahru fal yasumah, maka hendaklah kamu berpuasa. Wa man kana maridun au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra, dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan ya toh, lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari yang lain. Nah itu harus itu. Tapi kalau tidak bisa, tidak kuat, memang benar-benar tidak kuat, maka harus bayar fidyah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesempitan, gak membuat susah. Ya toh, enak loh Allah itu. Kalau kamu puasa, gak kuat, ya wes gak kuat, ya wes, kok di bulan yang lalu, hari-hari yang berbeda, baik hari-hari nanti itu. Kok gak kuat juga, ya bayar fidyah. Kok gak kuat juga, ya usah bayar. Ini pernah terjadi itu. Ya pernah terjadi, ada sahabat yang datang kepada Rasulullah, ya Rasul, aku ini tidak kuat puasa. Loh, masa kamu kuat puasa? Enggak kuat puasa. Kamu gagal gak kuat puasa? Enggak. Ya itu karena pekerjaan saya ini ABCD diceritakan. Terus akhirnya ya kalau begitu bayar fidyah, ngerasa bayar fidyah, kula ini gak duwe apa-apa yo. Terus dikai karo Rasulullah kurma, kilo kan bayar fidyah gitu loh. Ya Rasul, ini orang di sekeliling saya itu yang paling melarat itu saya. Terus yo pangan dhewe wis. Enak toh? Itu tidak berat. Mulanya ini Allah tidak menghendaki, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesempitan. Makanya carilah yang mudah, gitu loh. Carilah yang mudah kamu. Nah, mencari pahala juga begitu, carilah pahala yang mudah. Apa harus itu cari pahala yang mudah? Quran iki, ya toh? Quran gampang, ini kon rono-rono gak karu-karuan, wiritan iki wiritan iku, Quran iku cukup wis. Dalam segi pahala paling banyak sendiri pahalanya. Nah itu. Walitukmilul iddata walitukmilu, dan hendaklah kamu cukupkan. Nah, cukupkan apa ku? Bilangan puasa itu sampai kapan? Ada 29 hari atau 30 hari. Apa carandana? Kalau sudah keluar bulan atau sudah menurut hitungan hisab itu sudah pas, maka kamu hendaknya berbuka. Cukupkan itu, kamu berbuka. Al-iddatu bilangannya, walitukbirullah, kalau sudah begitu selesai maka takbirlah kamu, agungkan nama Allah. Walitukbirullah ala ma hadakum, atas petunjuk yang diberikannya kepadamu oleh Allah. Itu kalau sudah selesai di akhir puasa itu, maka agungkan nama Allah, bertakbir, apa jenenge takbiran. Ya toh? Setelah takbiran itu adalah merupakan ini alam atas petunjuk yang diberikan oleh Allah kepadamu, wala'allakum tashkurun, dan supaya kamu bersyukur kepada Allah atas semuanya itu. Jadi tuntunan yang diberikan oleh Allah seperti puasa dan lain sebagainya ini bukan kepentingan Allah, kepentinganmu manusia untuk memelihara jiwamu supaya menjadi manusia yang baik itu.
Baru. Kalau sudah begitu bagaimana? Di dalam bulan puasa ini, karena puasa itu selalu ingat pada Allah, mendekatkan diri pada Allah. Maka di saat itu kamu banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Nah, Muhammad tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Kalau umatmu Muhammad tanya tentang aku, gitu loh. Ya, itu pernah memang Rasulullah ditanya oleh para sahabatnya, segolongan orang bertanya kepada Nabi, apakah Tuhan kami itu dekat dengan kita berpuasa ini? Oh, maka kami akan berbisik kepadanya. Kalau memang dekat, aku akan berbisik kepadanya. Kalau memang jauh, aku akan berseru kepadanya. Dijawab oleh Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan apabila hamba-hambaku menanyakan kepadamu tentang aku Muhammad, maka sesungguhnya aku ini maha dekat. Dan itu qarib, dekat sekali itu. Nah, itu. Nah, kalau dia ingin meminta kepadaku, ujibu da'watad da'i idza da'ani, maka akan kukabulkan permohonan itu orang-orang yang berdoa kepadaku. Dan jika ia berdoa kepadaku tapi sing bener-bener berdoa, gak doane apa, gak syukur-syukur berdoa, sing bener-bener. Pelani berdoa ini penting sekali. Yaitu apa? Jadi kalau apalagi di dalam puasa itu, maka ada juga tuntunannya setelah sholat malam itu, innaka afun karim tuhibbul apa sih? Apa innaka afun karim tuhibbul afwa wa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa wa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa wa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asyaidin. Itu di tengah-tengah sholat itu, sholat apa namanya? Sholat tahajud, sholat malam itu. Itu sampai sekarang itu lah iso, lah sholat tahajud itu kan 8 rakaat. Kalau jenengan pakai dua, setiap salam dua, ojo langsung ngadeg. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa wa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa wa'fu anna. Itu hadisnya ada. Kalau jenengan 4, maka setelah 4 salam itu baru jangan langsung berdiri lagi, berdoa itu. Nah, berdoa itu. Itu biasakan berdoa itu, minta ampun pada Allah. Nah, maka kalau memang benar-benar berdoa, maka akan aku kabulkan doanya itu. Tetapi falyastajibu li, maka hendak aku mereka itu memenuhi perintahku. Tetapi syaratnya dikabulkan doa itu, kamu harus apa namanya? Memenuhi perintah Gusti Allah. Ya toh, perintahku. Dengan taat dan patuh kepada Allah, fal yu'minu, serta hendaknya mereka itu percaya, ya toh, percaya kepada Allah, li kepadaku, la'allahum yarsudun, supaya mereka berada di dalam kebenaran itu, dalam petunjuk Allah. Jadi kalau ingin kita berdoa, doa kita dikabulkan oleh Allah, maka taat karo Allah, ikutono tuntunani Allah. Cara berdoa juga mengikuti, bukan dangdutan marno berdoa, mudah-mudahan tasakuran ini diterima oleh Allah. Ya ora cocok toh. Itu. Jadi doa yang benar-benar berdoa. Kapan benar-benar berdoa itu? Biasanya kalau kita melihat Nabi Yakub, ya kan? Nabi Yakub itu anaknya begitu salah dengan Nabi Yakub, maka dia datang kepada Nabi Yakub minta supaya diampuni. Pertama minta diampuni dosanya dengan Pak Yakub ini, dengan bapaknya, terus mohon dimintakan ampun kepada Allah. Nabi Yakub tidak menjawab, ya nanti akan saya mintakan ampun kepada Allah. Kapan itu? Baru sholat malam itulah dia memintakan ampunan kepada Allah. Jadi yang paling tepat itu memang doa itu adalah sholat malam. Itu sholat malam itu berdoa.
Mulane orang-orang dai, orang-orang pendakwah menyampaikan ajaran Allah ini itu mesti onok sholat malami. Nah itu kan ada 4 ya. Pertama, pengetahuan harus dikuasai, surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mari ngono surat Nun, akhlak kita harus baik. Karo ngono muzammil itu sholat malam. Ya toh? Nah itu tuntunane. Muzammil itu ya yual muzammilu qumil laila illa qalilan nisfahu awingkus minhu qalilan auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Itu harus ini sholat malam itu karena tugasmu ini berat. Setelahnya itu kamu lakukan baru mudasir itu berangkat toh dakwahlah, sampaikan ajaran Allah ini kepada umat itu loh. Lain ojo sampai wong sing dai iku mesti sholat malam, Pak. Karena menghadapi hal-hal yang sangat berat itu. Itu sholat malam. Jadi kita juga sama sholat malam untuk mencari ilmu itu sholat malam supaya itu. Nah, bagaimana kalau kita tidak sholat malam karena kita bekerja itu ono gantine waqiah. Apa gantinya? Baca Quran. Itu. Ayo banyak baca Quran. Kalau kamu tidak bisa melakukan sholat malam karena kamu kerja itu nanti takut ngantuk di pekerjaan, maka biasakan kamu harus diimbangi dengan baca Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ukhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.